Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini pun kita boleh ada. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan semata. Dan hari ini kita mari siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Apa dan bagaimanapun situasi dan kondisi kita, kita harus tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat pemeliharaanmu yang begitu sempurna, buat anugerah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa bagi seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Dan saat ini Tuhan, Engkau melihat segala keadaan kami, Engkau tahu segala keberadaan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami Tuhan menghampiri tatamu, marilah ya akan sucikan, kuduskan, tahirkan seluruh kehidupan kami, sucikan, kuduskan kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Dan ibadah kami hari ini Tuhan, biarlah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, ibadah yang menjadi persembahan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terlebih dari segalanya Tuhan, kami bawa roh, jiwa dan tubuh kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus, Engkau menguasai setiap ruangan di mana kami berada. Engkau menguasai setiap ruangan hati kami. Dan satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Allah, pada dalam nama Yesus, kehadiran-Mu tidak pernah ditentukan oleh situasi, kondisi, dan ruangan Tuhan. Karena Engkau ada selalu bersama di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bawa seluruh hidup kami, persembahan kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu saja yang dimuliakan. Kami tahu Tuhan, sungguh indah Engkau di dalam hidup kami. Nama yang dahsyat dan luar biasa. Dan tidak ada apa yang memisahkan kami dari kasih-Mu. Tidak ada yang dapat menjauhkan roh-Mu dari hidup kami. Engkau ada bagi kami. Engkau Bapa kami, Engkau sahabat kami. Engkau yang terbaik, terindah dan termulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku, Kau bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku.
Yesusku yang baik. Sungguh tidak ada nama lain di dalam langit ini yang olehnya kami beroleh selamat selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan setiap mulut kami Tuhan menaikkan pujian penyembahan dengan segenap hati kami. Kami mengakui bahwa hanya Engkau Tuhan, Engkau Allah yang hidup kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kemurahan. Terima kasih buat segala-galanya yang terbaik yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami menaikkan pujian Kau dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya.
itu baik bagi seluruh kita. Dia mati bangkit, bahkan naik ke surga. Dan saudara saya untuk keselamatan kita, memberikan kebebasan dalam bahasa. Dia selalu baik. Mari tangan kita katakan, dia baik, selalu baik, sekarang sampai selama-lamanya. Mari masuk kita katakan. Dia mati bagiku,
kami siapkan, kami beri dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu boleh mempersiapkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan sukacita. Kita katakan bahwa Allah itu baik, selama-lamanya Dia baik. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa di dalam nama-Nya. Yesus luar biasa. Kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa di dalam nama-Nya. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman itu menjadi suluh dan terang dalam hidup kita, yang membimbing kita dalam seluruh kehidupan kita. Dan Dia Bapa yang baik bagi seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau mengurapi Bapa setiap hati kami Tuhan. Kami siapkan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik,
adalah Bapa kami yang baik. Karena Engkau Bapa kami yang baik, maka Engkau akan berkata-kata kepada kami. Engkau akan berbicara kepada kami. Engkau akan menghibur, menguatkan, bahkan menasehati. Engkau meneguhkan kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Kami siap untuk menerima apa yang Engkau mau katakan, yang sudah Engkau tulis melalui firman yang ada di dalam Alkitab. Biar jadi berkat bagi setiap sidang jemaat-Mu. Roh Kudus, biarlah urapan-Mu ada pada hamba. Urapan-Mu ada pada jemaat-Mu. Biarlah mereka dipersiapkan oleh Engkau dengan sungguh-sungguh untuk menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami siap untuk diberkati, kami siap untuk ditabur oleh kebenaran firman. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, dimanapun Bapak Ibu berada. Senang sekali pada hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Pastikan Bapak Ibu siapkan diri dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyampaikan firman Tuhan ini, saya telah mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Saya menulisnya saja sambil mencari gambar-gambarnya hampir 8 jam. Saya berdoa, saya berpuasa, dan saya sangat serius untuk menyampaikan firman ini. Dan kiranya apa yang menjadi pesan Tuhan, firman Tuhan hari ini boleh jadi berkat buat kita semua. Hari ini saya akan berbicara dengan judul menang atas pencobaan. Khotbah saya dengan judul menang atas pencobaan yang terambil dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Kisah Tuhan Yesus menang atas pencobaan iblis di padang gurun. Mari kita baca bersama-sama Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ayat 5, kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ayat yang ke-8, dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepada Yesus, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani
Yesus. Sungguh ini ayat yang luar biasa. Kita bisa melihat dari perikop ini tentang Yesus dicobai oleh iblis. Sebelum kita membahas ayat-ayat itu, apa itu pencobaan? Kalau diambil dari Greek Lexicon atau kamus bahasa Yunaninya, berasal dari kata peiraso. Jadi pencobaan itu berasal dari kata periaso. Peiraso sesuai dengan konteks di sini diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya adalah isai, menguji kadar seperti emas, diuji kadarnya. Ini saya gambarkan konten isi tentang iman dan keyakinan orang percaya. Perlu diuji kadar imannya, keyakinannya. Yang kedua adalah eksamen. Ini menguji seperti seorang pelajar. Jadi pengetahuannya yang diuji di sini. Jadi orang diuji sejauh mana ia sudah tahu. Pengetahuannya sejauh mana, pengertiannya sejauh mana selama dia belajar itu. Berikutnya adalah proof, ingin membuktikan benar atau tidak. Kalau dia Kristen, Kristen yang benar atau tidak. Kalau dia seorang suami, suami yang benar atau tidak. Kalau dia seorang istri, istri yang benar atau tidak. Berikutnya adalah tempt atau temptation, godaan, cobaan. Dia ingin menggoda. Dalam kamus bahasa Indonesia, pencobaan adalah usaha untuk berbuat sesuatu. Jadi kalau di dalam kamus bahasa Yunani, tadi kata cobaan berasal dari kata peiraso, mengacu kepada menguji kadarnya, menguji ilmu pengetahuannya, ingin membuktikan dan menggoda. Tetapi dalam kamus bahasa Indonesia, pencobaan itu artinya usaha untuk berbuat sesuatu, untuk mengetahui dan menguji. Jadi ingin mengetahui dan ingin menguji. Dalam konteks ini, dalam teks ini, Yesus sedang berpuasa 40 hari, 40 malam, dan akhirnya iblis datang mencoba Yesus dengan tujuan tentu sesuai dengan makna dan maksud pengertian peiraso tadi. Tapi kebetulan ini adalah Yesus yang dicobai, Yesus yang diuji. Nah, sebagai manusia 100%, maka Yesus bisa dicobai, Yesus bisa diuji oleh iblis. Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 14 bicara tentang cobaan dan ujian. Bagaimana dengan sekarang saya orang Kristen? Yesus saja bisa dicobai. Bagaimana dengan saya pengikut Yesus? Alkitab berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi rupa-rupanya pencobaan itu bisa seizin Tuhan dan itu menjadi ujian kehidupan. Berikutnya, pencobaan itu betul-betul murni dari iblis. Yang ketiga, pencobaan itu bisa muncul dari keinginan diri sendiri, dari daging kita. Dan ketika manusia dicobai, tentu minimal ada 3 hal tadi. Apakah itu memang seizin Tuhan, atau memang niat si jahat, atau keinginan kita sendiri.
Nah, dari pengertian-pengertian inilah, dan kita sudah tahu dari ceritanya tadi, akhirnya Yesus menang atas pencobaan itu. Bagaimana Tuhan Yesus atau saya sekarang, dalam kurung kita, bisa menang atas pencobaan? Dari nats yang kita baca tadi, kita temukan 3 prinsip, 3 cara, 3 kunci. Bagaimana Yesus bisa menang atas pencobaan dan mengalahkan cobaan itu. Sekarang diaplikasikan kepada kita judul ini, bagaimana Nathanael, bagaimana saudara-saudara di rumah bisa menang atas pencobaan itu. Pencobaan bisa dalam bentuk imanmu sedang diuji, pencobaan bisa bicara tentang karaktermu yang sedang diuji, pencobaan juga bisa berbicara tentang kondisi dan keadaanmu. Pencobaan bisa muncul dan terjadi bicara tentang ekonomimu yang sedang dicobai dan diuji. Dan persis seperti apa yang kita sudah baca dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 tadi, kita menemukan 3 prinsip, 3 cara bagaimana Yesus bisa menang dari ujian itu, dari cobaan itu. Sebagai manusia, dan rupa-rupanya Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Cara yang pertama adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 1 berkata, maka Yesus dibawa oleh Roh. Kata Roh di sini mengacu kepada Roh Kudus, Roh Tuhan, ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi yang pertama, perlu yang namanya tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Yesus disertai oleh Roh Kudus. Yesus dibawa oleh Roh Kudus. Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa begitu? Roma pasal 8 ayat 26. Mari kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 26. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kita manusia ini banyak sekali kelemahannya. Tapi syukur kepada Allah bahwa Roh Kudus membantu Yesus. Roh Kudus membantu saya yang penuh dengan kelemahan. Dan kelemahan itu bisa muncul sebagai ujian kehidupan. Dan Alkitab katakan, Roh sendiri yang akan bekerja menolong saudara dan saya ketika sedang di dalam ujian, ketika sedang dalam kelemahan, ketika sedang dalam persoalan, ketika sedang dalam pencobaan. Siapakah Roh itu? Alkitab katakan Yohanes pasal 14 ayat 16 bahwa Roh ini adalah Roh penolong. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh penolong. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Jadi saya dan saudara perlu pimpinan Roh Kudus, perlu tuntunan Roh Kudus dalam hidup ini, karena Roh Kudus inilah Roh penolong. Aplikasinya, Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh penolong, sehingga saat saya dan saudara kita dalam ujian kehidupan, kita di dalam pencobaan kehidupan ini, biar Roh Kudus yang akan menolong saya dan saudara. Jadi setiap hari mintalah tuntunan Roh Kudus, mintalah bimbingan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah Roh penolong. Dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, dalam masa-masa yang susah seperti sekarang ini, kita perlu tuntunan dan bimbingan Roh Kudus.
Yang kedua, apa yang kita bisa belajar dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 tadi? Yang pertama, Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus juga dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus minta tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Dan yang kedua, Matius pasal 4 ayat yang kedua, dan setelah Yesus berpuasa, Yesus tidak hanya berdoa, rupa-rupanya Yesus berpuasa. Yesus menang atas cobaan, dan iblis akhirnya enyah, iblis akhirnya lari tunggang langgang, dan akhirnya Yesus dilayani oleh malaikat-malaikatnya. Artinya Yesus menang atas ujian itu. Rupa-rupanya ada kiat yang kedua. Dari nats ini kita temukan kata yang sederhana, tapi ini sangat luar biasa, yaitu berpuasa. Teman-teman dan sahabat kita, kaum muslimin dan muslimat, hari ini sedang Ramadan. Kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa tentunya ya. Dan rupa-rupanya berpuasa itu memang sangat penting. Alkitab dengan jelas berkata, Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Tentu puasa kita, sebagaimana kita sudah sering mendengar khotbah-khotbah puasa. Apa puasa setengah hari, apa puasa full, atau puasa Daniel, silahkan. Saya tidak akan ajarkan secara detail hari ini, tapi saudara ingat betapa pentingnya itu puasa. Matius pasal 17 ayat 20, ada persoalan yang begitu hebat yang sedang dialami. Dan apa yang terjadi ketika seorang yang sedang sakit dan tidak bisa didoakan dan disembuhkan oleh murid-murid Yesus, dan akhirnya Yesus berkata, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah ke tempat ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21 kita baca bersama-sama, 2, 3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi ada satu masalah yang ternyata tidak bisa hanya ditangani dengan kiat-kiat doa, kiat-kiat yang kita tahu. Alkitab katakan jenis ini, masalah ini harus diselesaikan dengan cara berdoa dan berpuasa. Ada kisah tentang Yosafat, bagaimana dahsyatnya puasa itu. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon, kita baca di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, artinya berdoa. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Berpuasa. Jadi ketika orang Moab, bangsa Moab, bangsa Amon mau menyerang dan melawan Yosafat, Yosafat menjadi takut. Dan itu biasa manusia ya, kalau ada masalah kita bisa takut. Tapi Yosafat mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi masalah yang begitu berat ini. Yosafat menyerukan kepada seluruh orang Yehuda supaya berpuasa. Ayat yang ke-23 sekarang, tadi ayat 1 dan ayat 2, apa yang terjadi ayat 23 dan 24, langsung saya potong. Mari kita baca, 2-3. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk di pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ini aneh.
Jadi sebelum menyerang, Yosafat menyerang kaum Yehuda, bangsa Israel, ketika Bani Amon dan Bani Moab sedang dalam perjalanan dan akhirnya harus melewati satu pegunungan. Di sana ada kaum namanya Seir, untuk dipunahkan, akhirnya bisa mengalahkan mereka. Tapi sesudah itu akhirnya orang-orang Moab, orang-orang Maon, orang Amon ini saling bunuh-membunuh. Ayat 24 kita baca bersama. 2-3. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, artinya orang-orang Amon itu dan orang-orang Moab itu. Tampaklah mereka telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Coba, hanya dengan puasa, apa yang terjadi? Bangsa Israel nggak perlu perang. Allah yang turun tangan, Bani Moab dan Bani Amon akhirnya saling bunuh-membunuh dan semua mati. Aplikasinya buat saya dan saudara, Tuhan Yesus berpuasa dan berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan puasa dan doa. Jenis ini, masalah ini tidak hanya dengan doa, harus dengan puasa. Singkat cerita, anak yang sakit ayam tadi sembuh karena doa dan puasa ini. Raja Yosafat dan rakyatnya berpuasa. Puasa membuat Amon dan Moab mereka saling membunuh dan akhirnya mati. Singkat cerita, Yosafat dan orang-orang Yehuda memenangkan peperangan. Bukan lagi dia yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Karena apa? Puasa. Kita berpuasa dan berdoa, kita pasti menang atas segala ujian kehidupan ini, atas segala pencobaan. Coba Bapak Ibu, suami istri, anak-anak, ayo suami ajak istrinya, ada anak-anaknya, sepakat untuk puasa atas persoalan saudara. Saya tidak tahu persoalannya apa, tapi saya yakin hari-hari ini kita banyak masalah. Ya, ada yang di PHK, ada yang sakit, ada yang kekurangan, ada yang macam-macam. Ambillah waktu untuk berpuasa. Yang terakhir, apa yang diajarkan dari firman Matius pasal 4 ayat 1-11? Bagaimana Yesus bisa memenangkan pencobaan tadi, menang atas pencobaan tadi? Yesus memperkatakan firman. Sebenarnya tidak dari ayat hanya 10, ayat-ayat di atasnya tadi sudah mengungkapkan ada tertulis, tapi saya kutip saja sekarang ayat 10 dan ayat 11 sebagai penutup kita dari ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. 2-3. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Maksudnya ada firman, ada perkataan Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi, Yesus sebagai manusia, Ia memperkatakan firman ketika menghadapi pencobaan. Ketika iblis berkata, jadikan batu ini jadi roti, Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup tidak hanya dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dia cobai lagi Yesus oleh iblis. Dia bawa ke atas bumbungan bait Allah supaya dia jatuhkan diri. Dan iblis berkata, nanti ada malaikat yang menantang engkau. Dan apa yang dikatakan Yesus kepada iblis? Hai iblis, engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis firman, engkau tidak boleh, iblis tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Dan sampai kepada ayat ini, Yesus ungkap lagi yang ketiga kalinya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu berarti Yesus sebagai manusia, ketika ada dalam pencobaan,
ketika ada dalam satu ujian kehidupan, Yesus memperkatakan firman. Mazmur 12 ayat 7, Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ayat 8, mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudara yang di rumah, ayo kita baca ayat 8, 2, 3. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Kenapa kita harus mengatakan firman? Karena firman itu berisi tentang janji-janji Tuhan. Sehingga ketika saudara memperkatakan firman, maka saudara sedang mengingat dan mempercayai janji-janji Tuhan. Dan Alkitab katakan Tuhan yang akan menepati janji-janjinya itu. Untuk itu saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya rindu saudara-saudara sungguh-sungguh ada di dalam janji-janjinya Tuhan. Apapun yang sulit hari ini, engkau harus ingat firman dan kau katakan dalam nama Yesus, masalahku pasti ditolong Tuhan. Persoalanku pasti ditolong Tuhan. Aplikasi dari poin yang ketiga ini apa, saudara? Kita harus membaca firman supaya kita tahu janji-janji Tuhan. Gereja kita ada program SMA Bethlehem. Mungkin Bapak Ibu belum dapat program ini, tolong ingat program ini. Ikut program SMA Bethlehem. Kita ada SMK, ya, bukan sekolah menengah kejuruan, tapi saya murid Kristus. Tidak hanya ada program SMK, kita ada program SMA. Apa itu? Program senang membaca Alkitab. Kalau saudara jemaat baca sehari 3 pasal, ya nggak bisa 2-3 pasal. Yang penting saudara baca dulu, mulai saja. Ya, kalau saudara para PKS, saudara para penata layan, bacalah minimal 5 pasal. Pak Pendeta, kayak aku sibuk, aku hanya bisa 2-3 pasal. Ya monggo. Ya, ini bukan Taurat, ini ajakan supaya mengisi waktu-waktu kita pada waktu kondisi yang sekarang ini. Kalau saudara hamba Tuhan seperti saya, ya saya 10 pasal. Saya setiap malam saya harus baca firman Tuhan 10 pasal. Dan percayalah janji-janji firman yang saudara ingat dari firman yang saudara baca, itu saudara akan saudara katakan setiap hari. Jadi kalau ada masalah, katakan ingat firman apa, katakan aku percaya. Kalau perempuan pendarahan saja dijamah Tuhan, aku pasti juga dijamah Tuhan. Kalau orang buta saja sembuh, bisa menjadi melek, aku juga punya sakit, dalam nama Yesus, aku bisa sembuh. Jadi kalau saudara membaca Alkitab, saudara nanti tahu firman, tahu cerita-cerita firman, di sana banyak janji-janji Tuhan, dan banyak peristiwa-peristiwa yang ajaib, yang akan membantu saya dan saudara menjadi orang-orang yang hebat. Jadi bagaimana supaya kita menang atas pencobaan? Yang pertama, kita harus dipimpin Roh Kudus. Setiap hari mintalah tuntunan Roh Kudus, mintalah bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri saudara sebenarnya. Tapi saudara ingat, Roh Kudus, katakan itu, bantu saya, tolong saya. Karena Roh Kudus itu Roh penolong. Yang kedua, kita harus berpuasa dan berdoa. Ambil waktu untuk berpuasa. Saya berpuasa, saudara juga harus berpuasa. Kita harus berpuasa. Kita harus, yang ketiga, memperkatakan firman setiap hari. Bagaimana supaya kita bisa memperkatakan firman? Kita harus membaca firman setiap hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba sudah berhenti berbicara. Hamba tidak tahu apa persoalan jemaat, ujian dan cobaan apa yang mereka hadapi. Apakah cobaan dan ujian masalah sakit penyakit? Apakah cobaan dan ujian masalah ekonomi?
Apakah cobaan dan ujian masalah keluarga? Biarlah jemaat hari ini minta tuntunan Roh Kudus. Biarlah jemaat mengambil tindakan berpuasa. Biarlah jemaat Tuhan mengambil tindakan untuk memperkatakan firman. Sebagaimana Yesus menang atas cobaan, biarlah kami juga menang atas setiap cobaan. Kalau cobaan itu terjadi karena kesalahan kami sendiri, kalau cobaan itu terjadi oleh karena kedagingan kami, ampuni kami. Kami mau bertobat, kami mau berubah. Tapi kalau cobaan ini diizinkan oleh Engkau seperti Ayub mengalami ujian kehidupan, kalau cobaan itu memang serangan si jahat, maka kami percaya melalui pimpinan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, melalui doa dan puasa, melalui pembacaan firman dan memperkatakan firman setiap hari, setiap saat, kami pasti akan tampil sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Bapak Ibu, persiapkan Bapak Ibu untuk roti dan anggur. Pastikan Bapak Ibu sudah mempersiapkannya dengan baik. Sekarang mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu. Tolong ada di depan kita baca firman ini sebelum kita mengikuti perjamuan kudus. Mari kita baca. 1, 2, 3. Sebab oleh karena Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Yesus dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara tahu pencobaan yang terberat akhirnya Yesus apa? Ia harus menanggung beban dosa manusia. Dia harus menanggung beban dosa saudara dan saya. Singkat cerita, akhirnya Yesus mati di atas kayu salib. Ia begitu menderita. Dan akhirnya Yesus dikuburkan. Tapi puji Tuhan, pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Akhirnya Yesus bangkit. Dia menampakkan diri dan dia naik ke surga, membuktikan bahwa Yesus sudah mengalahkan ujian dan cobaan itu, dan Yesus sudah tampil sebagai pemenang, dan ia sekarang sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Nah, hari ini kita akan ingat itu. Untuk itu mari kita berdiri bersama-sama. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita berdiri bersama-sama. Angkatlah roti tinggi-tinggi di tanganmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, bahwa waktu Tuhan Yesus ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Saudara, Yesus telah menang atas pencobaan.
Dan pencobaan yang paling berat, ujian kehidupan yang paling berat adalah ketika Yesus harus menanggung dosa, menanggung kutuk manusia. Yesus sudah lakukan itu. Dan akhirnya Yesus bangkit dari kematian. Hari ini, apapun persoalanmu, apapun beban hidupmu, apapun pencobaan-pencobaan yang engkau alami, aku berdoa dalam nama Yesus, kalau engkau sakit, dalam nama Yesus, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Kalau engkau lemah, engkau dikuatkan oleh Tuhan. Kalau engkau susah, engkau dihiburkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kalau engkau kekurangan oleh karena situasi kondisi sekarang ini, aku perintahkan dalam nama Yesus supaya ada berkat-berkat datang kepadamu. Dan Tuhan Bapa yang baik mencukupi engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebelum saya doa berkat, mari kita doa syafaat buat bangsa dan negara kita. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, berkati bangsa kami yang sedang mengalami wabah pandemi COVID-19. Berkati Pak Presiden dan jajarannya. Berkati para tim dokter, perawat, orang-orang yang terkait. Tuhan, berkati supaya bisa menangani COVID-19 ini dengan baik. Dan akhirnya setiap orang yang sakit karena COVID ini boleh dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Juga demikian, berikan kesadaran kepada kami masyarakat untuk kami menjaga diri kami dengan baik, memperhatikan himbauan pemerintah dengan baik. Apa yang dianjurkan, apa yang dihimbau oleh pemerintah, biarlah kami orang percaya melakukan dengan baik, sehingga kami sendiri juga bisa membantu mengurangi supaya tidak ada lagi penularan COVID-19 ini. Tuhan berkati gerejamu di tempat ini. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, berkati jemaat Tuhan, berkati kota kami Jakarta, berkati Pak Gubernur, berkati semua pihak yang ada di bangsa ini, di kota kami. Tuhan berkati. Dan secara khusus ya Tuhan, kalau ada di antara jemaatmu GBI Bethlehem dan anak-anak Tuhan yang lain dimanapun mereka berada, kalau mereka sedang sakit, sekali lagi Tuhan sembuhkan. Kalau mereka sedang dalam masalah, sedang dalam persoalan, Tuhan tolong. Roh Kudus engkau hadir menolong mereka. Dan biarlah iman jemaat boleh memperkatakan firman, sehingga firman yang berkuasa itu akan mendatangkan berkat dan mujizat. Jemaat juga bisa berpuasa sungguh-sungguh, dan ada kuasa dalam puasa itu. Dan setiap persoalan-persoalan jemaat, oleh karena imannya begitu mantap kepada Tuhan, sudah teruji dengan baik, karakternya sudah teruji dengan baik, keluarganya sudah teruji dengan baik, maka mereka semua akan tampil sebagai pemenang. Mari kita angkat tangan kita. Bapak, ini tangan kami, peganglah tangan kami, tuntunlah tangan-tangan kami, tuntun keluarga kami masing-masing, tuntun pribadi kami masing-masing. Anugerah berkah yang datang dari Bapa di surga, cinta dan kasih, keselamatan yang pasti dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa dan persekutuan yang indah dari Roh Kudus menyertai saya dan saudara pada hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita dalam berkat Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Shalom.